Dia tinggal lihat ilah di hatinya apa. Contoh. Kok dia muslim, dia juga sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nyesel, gak pernah sedih, gak pernah nangis. Pas kehilangan jabatan baru dia nangis-nangis, berarti ilah di hatinya. Ya. Kok dia mah sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih, gak pernah nangis. Pas uang arisannya ditipu, hilang duitnya, baru nangis, berarti ilah di hatinya. Ya uang itu. Sederhana ya. Sok lihat kira orang-orang soleh terdahulu ya, nabi, para sahabat ya. Kapan mereka marah? Apakah ketika dirinya dihina? Enggak, karena ilahnya bukan penilaian makhluk. Baru marah tuh satu, ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru ngambek mereka. Dari mereka mau diomong kayak gimana? Mangga, silakan ya. Alhamdulillah masuk surga gak dari mulut orang ya. Dan apakah mereka pernah sedih? Sedih, tapi bukan ketika dicaci, dihujat orang. Sedih mereka cuman ketika diri ini tidak lebih taat daripada kemarin. Ya Allah, kemarin kok bisa tahajud, kenapa sekarang gak bisa bangun? Ya Allah, pasti ada dosa. Sedih, bisa nangis gara-gara gak tahajud ya. Udah, sedih dan marahnya karena ya. Nah, anak-anak walaupun dia juga belum ngerti ya, apalagi yang masih kecil banget apa Tuhan itu ya, apa sih Allah, siapa Allah gitu. Iya ya rasanya punya duit teh gini enak. Gini ya rasanya punya jabatan teh enak, diperlakukan spesial. Enak ya, saya ternyata viral teh begini rasanya enak. Nah itu kita biarkan menjadi ilah di hati kita, mendominasi kita, sehingga ya sudah ya, ketika itu terjadi maka ilah-ilah tadilah yang menjadi standar kebahagiaannya. Makanya nanti wajar kalau misalkan di kota besar teh suka ada orang yang percuma gajian 20 juta, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah sebesar dia, kalau mobilnya udah sebanyak dia. Ya. Nah sekali lagi kita meninggal gak ditanya orang, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang lain, ditanya kelakuan masing-masing ya. Capek sekali ya. Misalkan saya tunjuk satu, siapa ya? Ibu ya, ibu misalkan saya kasih uang 500.000, seneng gak ibu? Seneng. Tapi setelah terima 500.000, ibu melihat sekeliling, loh ternyata saya doang yang 500.000, yang lain dikasih 1 juta, senangnya hilang gak? Yang lain 1 juta, ibu sendirian yang 500.000, bertanya gak? Kok yang lain? Nah, gitu ya. Padahal sekali lagi kita meninggal gak ditanya hartanya orang, kita gak meninggal, udahlah ya. Jadi gitu ya. Jadi ternyata kerennya Islam itu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu manusia diperjualbelikan, bisa diperbudak ya. Tapi juga sekarang Islam juga bisa melepaskan manusia dari diperbudaknya dirinya oleh keinginan-keinginannya sendiri ya. Sehingga harusnya kita yang bisa bahagia kapanpun, dimanapun. Jadi tidak mau bahagia hanya karena ya masih jadi budak soalnya ya. Kemarin saya omset 17 miliar, kenapa bulan ini cuma 10 miliar? Saya menderita. Nah ada yang kayak begitu ya. Padahal di luar sana ada yang berharap, ya Allah dapat gaji UMR udah alhamdulillah banget ya. Jangan mau diperbudak ya, asli. Dan ingat, bukan berarti nggak boleh punya. Berarti nanti kalau udah ngaji kayak begini teh, kalau ada tawaran kenaikan gaji harus ditolak. Kalau ada tawaran untuk kerjaan yang gajinya lebih gede harus ditolak. Enggak, bukan kayak gitu konsepnya. Tapi adalah ya sudahlah, mensyukuri apa yang ada. Kan bukan, ingat ya, aslinya bukan bahagia yang mendatangkan syukur, tapi
syukurlah yang mendatangkan kebahagiaan. Sepakat? Ulangi, bukan bahagia yang mendatangkan syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan kebahagiaan. Ya. So pertanyaannya gini, bunuh diri dosa nggak? Dosa. Kata orang yang bunuh dirinya gini, kan takdir, kan mati itu takdir, kok bunuh diri dosa? Gimana jawabnya? Ya, padahal kita tahu ya, iya betul sih mati takdir. Yang pengen mati kata Allah nggak mati juga ada yang udah tiduran di rel kereta sampai lewat itu keretanya masih nggak mati juga, karena ternyata salah rel ya, keretanya lewat di sebelahnya. Ya kata Allah, nggak boleh mati dulu ya. Dan ada orang yang kisah lain, ada orang kecebur ke sumur ceritanya, lalu minta tolong, ada yang nurunin timba, naiklah dia ke atas, biar tenang ya, sok udah minum dulu, ada susu, dikasih susu, minum susu dia. Beres minum susu udah tenang, ditanya kan, "Ai bapak kenapa jatuh?" Akhirnya cerita, nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini nih pinggir sumur, terus ceplung jatuh lagi, dia kepleset, jatuh ya. Tapi jatuh yang kedua mati. Ya. Maka kata guru kami waktu itu, dari kejadian tersebut lihat ya, orang tersebut masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun belum boleh mati sebelum semua rezekinya diterima. Naik lagi tuh. Setelah rezekinya dia terima semua, baru dia boleh mati. Baru mati lagi. Ya. Cuman kan kadang yang bikin kita stres, depresi salah satunya. Salah satunya masalah rezeki. Tapi balik lagi dulu ke yang tadi ya. Bunuh diri tadi sudah sepakat dosa. Tapi ketika ditanya, kan mati takdir, kenapa bunuh diri dosa? Ya. Maka coba kita jawab pakai surat ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum." Ini insyaallah semua hafal. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Koma, hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa dia kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi ternyata yang diancam azab itu bukan yang maksiat doang, tapi juga yang kufur nikmat, sok-sok amnesia sama nikmat Allah. Segitu banyak nikmatnya, sok-sok nggak ada. Ya. Mendingan abang matiin aku aja kalau nggak dibeliin tas baru. Badan sehat, yang sehat. Misal ini mah misal. Punten ya, karena referensinya kadang saya ambil dari film-film azab Indosiar ya. Ada aja kan yang kayak gitu kan di film azab, makanya. Sekarang saya tanya, orang bunuh diri biasanya karena apa? Stres, depresi, frustasi, apapun sebutannya ya, putus asa. Pertanyaan selanjutnya, jawab jujur, di luar sana ada nggak orang yang masalah hidupnya jauh lebih berat daripada si yang bunuh diri tadi? Banyak malah jawabannya, nggak cuma ada, banyak katanya. Ya. Tapi kok bisa-bisanya dia yang masalah hidupnya lebih berat, lebih move on, bahkan bisa lebih ceria, bahkan tetap jadi manfaat, jadi kebaikan bagi orang lain. Punten ya, masalah bisa nyampe kepada kita, siapa yang memberikan izin? Allah. Nggak ada terjadi suatu hal apapun melainkan pasti atas izin Allah. Kalau memang berarti Allah yang salah, harusnya nggak ada satupun manusia yang kuat ngadepin masalahnya. Karena kan salah yang bagiin soal, ya. Tapi ternyata lihat ya, ada yang justru malah tambah baik sama masalahnya, tambah berkualitas akhlaknya, pribadinya justru karena masalahnya. Punten ya. Apa Nabi jadi manusia yang paling mulia akhlaknya karena Nabi menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya? Apa karena ikut seminar Mario Teguh? Enggak. Kalau mau jujur, karena masalah beliau juga lebih berat daripada kita. Ya. Jadi ketika orang punten pisan ya, yang bunuh diri tadi kita udah jawab, di luar sana pasti ada masalah yang lebih berat. Dan si orang yang bunuh diri jawab, dia pernah Allah berikan nikmat atau tidak?
Pasti, gak mungkin dia adalah makhluk yang paling nelangsa seumur hidup, enggak. Ya. Dibanding-bandingin makalah kita sama Siraru. Tahu Siraru kan? Laron yang suka habis maghrib teh pada ngerumutin lampu. Siklus hidupnya Siraru itu paling lama cuma 2 hari. Ya. Jadi lahir, tumbuh, begitu jadi Siraru, lahir, nyari jodoh, nikah, mati, selesai. Ya. Gak sempet drama-dramaan gitu ya, anniversary, boro-boro ya. Umur aja cuma 2 hari, gimana ceritanya anniversary ya. Mikirin mau ngasih nama anak apa, boro-boro ya. Nah, kita alhamdulillah Bu, pernah ngerasain bahagia nggak seumur hidup teh? Pernah ya? Ketika akhirnya dia datang melamar ibu, gaya ya, insya Allah. Dan lain-lain ya. Tapi itulah ya, kalau ternyata kufur, naudzubillah. Allah sampai nantang 2 kali di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Tidak akan sanggup menghitungnya. Diulangnya sampai 2 kali di Quran surat 16 An-Nahl ayat 18. Kalau pengen cepat nulisnya 16.218 gitu ya. Dan juga syukran Ustaz, jazakallah khair. Yang kedua adalah di surat ke-14 Ibrahim ayat 34. 14.234 ya. Insya Allah kalau sering dibaca Quran nanti nomor-nomor surat juga hafal ya. So, surat pertama Fatihah, surat ke-114, surat ke-55 Ar-Rahman, surat ke-73 Muzammil, ada yang jawab. Surat ke-24 An-Nur, surat 28 Al-Qasas, surat ke-56, surat 34 37 As-Saffat, 48 Al-Fat, 53 An-Najm. Tasarakallah ya, ada yang jawab setidaknya, alhamdulillah ya. Balik lagi ya, Allah tantang sampai 2 kali di dalam Al-Quran. Kalau kalian pengen ngitung nikmat Allah nggak akan sanggup. Bahkan di Quran surat ke 18 Al-Kahfi ayat 109 ya, kedua sebelum habis ya. Di situ sampai ditantangkan kalau samudra dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, segalanya dituliskan, kebaikannya, keutamaan, kemuliaannya, maka sampai kering samudra tersebut, bahkan jika ditambahkan samudra dengan jumlah yang sama lagi, masih belum cukup untuk menuliskan tentang Allah ya. Tapi kalau memang sudah fokusnya pada yang tidak ada, ini dia yang repot ya. Ingat cerita tentang ini, ada raja memantau rakyatnya dari balkon istana, ngelihat ya Allah para petani bisa bahagia ceria setiap hari ya. Kata penasehatnya dicek, raja mau lihat gak? Dia bisa jadi sedih loh dalam sehari. Kok bisa? Gimana ceritanya? Kasih ya, kasihkan saja 1 kotak 1 peti emas, kepingan emas, dituliskan hadiah 100 keping emas dari raja. Tapi jangan diisi 100, isinya 99 aja. Kok dikasih emas malah marah dia, malah sedih? Iya, cobain gerak. Kasih, seneng, 100 keping emas dari raja. Dibuka di rumahnya, dihitungin satu-satu. Kok cuma 99? Mana ya satu lagi? Dicari, disusurin jalan, sepanjang jalan ke sawah, ke istana. Tiap orang ditanyain, Pak lihat emas nggak jatuh? Mas Yanto, bukan Pak, emas kepingan maksudnya. Ya, nggak ketemu. Besoknya berangkat ke sawah, bertani, biasanya ceria, hari ini murung. Raja merhatiin, iya juga, kenapa malah murung? Kemarin nggak punya emas, hari ini punya 99 keping emas, dia murung. Kenapa? Karena sibuk mikirin yang tidak ada. Murung seharian, karena tetangga
ganti mobil, padahal tetangga teh anak buahnya suaminya ibu. Pak, masa anak buah bapak mobilnya lebih baru? Gak bisa, gak bisa. Marwah kita tercoreng. Naudzubillah. Ya. Oh, yang ini dia masih bagus. Gak bisa, Pak, gak bisa. Apanya yang gak bisa? Ya. Capek tidak? Insya Allah. Sampai ingat ya, dulu disebutkan, sok tanya gerak ke anak-anak SD ya. Kebutuhan manusia katanya ada berapa? 3, sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder. Nyadar gak ada kebutuhan yang keempat? Apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Apa buktinya kok? Lihat kaki ibu ada berapa? 2 ya. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nanti ada yang jawab, kok kan belinya halal, rezekinya halal, gak nyuri, gak nipu, gak ngutang, halal. Emang gak boleh? Boleh, gak ada yang bilang gak boleh. Tapi kalau niat belinya buat diakuin makhluk, nanti capek. Ya, boleh beli ya, namanya pengen naik gunung, masa ya pakai sendal jepit? Ya, harus beli sepatunya yang memang khusus, lebih kuat, lebih tebal, dan wajar harganya lebih mahal. Boleh, silakan. Coba naik gunung pakai sendal hotel, Bu. Susah, ya. Susah, ya. Jadi silakan boleh. Tapi itu dia repot ya. Contoh, calon mertua kamu tuh lagi ada di masjid, apa? Wah, harus tampil terbaik, pakai sepatunya yang terbaru, ya. Saking barunya kok berasa sempit. Oh, plastik yang ganjel di dalamnya belum dikeluarin, ya. Pakai sebagus-bagusnya sepatu, tetap pasti parkir di luar. Gak mungkin dipakai nginjek karpet masjid ke dalam, ya. Cuman kalau pakai sepatu baru sama sendal bolong beda, ya. Kira-kira sholatnya pengen di paling depan atau dekat pintu? Jadi kalau pas ruku sih ada, ya. Pulang hujan, tanah, becek, sepatu putih, tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing? Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak. Tahu kacugak nggak? Ketusuk duri, ya. Mendingan kecugak daripada sepatunya kotor. Karena sampai dikasih tahu, kalau pengen tahu harga tas ibu-ibu tuh gampang katanya, tungguin pas hujan, ya. Kalau nanti tasnya dipakai nutupin kepalanya, berarti tasnya jangan murah lah, Bu, ekonomis gitu ya, lebih sopan sedikit, ya. Kan ekonomisnya orang beda-beda, ya nggak? Ekonomis. Kalau ternyata tasnya, kalau kepalanya dipakai nutupin tasnya, berarti mungkin bukan tasnya mahal ya, cuman kepalanya lebih murah aja daripada tasnya, ya. Nah, yang gitu ya. Apalagi jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Ngelihat waktu. Kalau berarti ngelihat waktu doang, jam dinding bisa ya? Kan nggak mungkin dipakai di tangan. Oke, jam tangan yang di pasar-pasar, meskipun gambarnya Dora gitu ya, yang 50 ribuan, 35 ribu, bisa ya? Bisa, ya. Tapi kenapa ada yang beli jam tangan 5 miliar? Ada ya? Ibu tahu nggak ada jam tangan 5 miliar? Beneran ada loh, Bu. Dan ada yang beli lagi, ya. Insya Allah. Ibu ada merek jam tangan kayak Rolex misal, itu semurah-murahnya Rolex tuh 80 juta. Jam tangan ya teteh. Enggak, anehnya gini, kalau kita beli mobil mahal sama beli mobil murah, biasanya jelas mobil mahal larinya lebih cepat daripada yang murah. Coba kalau jam tangan. Emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Mungkin ya, mungkin juga ya. Pak, jam tangan Bapak tuh 5 miliar, apa kelebihannya kok? Nih, lihat kok, 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak berarti, Pak, ya. Tetap boleh dipakai. Ya. Kalau jamnya bagus teh, tangannya suka berat, Bu. Nggak bisa taruh di bawah, mesti ditaruh di meja gitu. Gitu. Jadi agak tengkleng gimana gitu. Ya. Suka gitu ya. Laki-laki kalau udah fitness, coba kalau udah nge-gym, pasti suka baju yang ketat-ketat, betul?
Paling senang kalau ditanya toilet di mana. Toilet di mana? Kan tinggal jawab ya, toilet di mana? Tuh, enak gitu ya. Capek ya. Tahu nggak yang paling sakit hati Bu? Udah beli mahal, orang nggak percaya dia pantas pakai barang mahal. Ada nggak orang yang diuji kayak gitu? Orang kesulit gitu percaya dia beli ori itu susah gitu. Oh itu sakit hati Bu. Bagi dia ya. Sedangkan kita juga tahu ada orang yang pakai yang murah juga orang nggak percaya itu murah. Ada ya. Nah orang yang kayak gitu jangan beli yang mahal-mahal. Aji mumpung Allah kasih fasilitas ya. Apain lagi ya. Udah kadang orang nggak ngerti gimana cara bedain yang asli sama yang KW coba ya. Waktu masih tinggal di Thailand ya memang di sana orang sebagian ngelihat dari penampilan ya. Jadi ada teman yang memang ujiannya kayak gitu, nggak percaya kalau dia beli barang mahal teh, nggak masuk gitu mukanya ya. Terus dia beli jam beneran mahal untuk menanggulangi, mencegah preventif ya. Dia dicaci sama orang lain, maka bon pembelian jam tangannya ikut kemana aja dia pergi itu, dikantongin. Ganti celana bonnya ikut tuh. Ya, sampai burem gitu ya. Ya, tapi tetap aja maha benar netizen dengan segala komennya ya. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Ah, capek tidak? Capek, Masya Allah. Ya, jangan capek beneran. Ya. Ilah itu luar biasa. Udah kadang juga asli bicara tentang rezeki ya. Dan tadi ingat tidak, rezeki manusia ada 3 saja. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan lalu menjadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Harus hafal 3-tiganya. Ulangi, 1 yang dimakan, 2 yang dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Saat ini roti buat saya, berarti punya saya ya. Boleh bawa saya pulang nggak? Saya bawa pulang, boleh nggak? Kan punya saya ya. Ternyata di jalan teh jatuh, dimakanin semut atau digondol kucing misalkan ya. Berarti saya cuma disuruh Allah nganterin rezeki ini kepada hamba Allah yang lain, betul? Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki saya asli beneran ya. Tapi kadang demi 5 senti ini ya, manusia luar biasa. Tempe bacem yang hampir basi sama stik tenderloin yang 1,5 juta Bu. Demi Allah bedanya cuma 5 senti di sini doang ya. Begitu udah lewat sini rasanya beda atau sama? Gak ada, gak bisa dirasain. Tetap aja dilumat dengan lambung ya, kena asam lambung, dilumat oleh usus ya. Dan yang paling sama apa? Keluarnya sama-sama bau. Gak ada makanan mahal amat nih kok, oh iya keluarnya wangi. Gak ada yang kayak gitu ya. Ibu minum parfum Bu, keracunan ya, mati ya. Tapi pun akhirnya keluar kencingnya tetap aja pesing Bu ya. Mau minum parfum kayak gimana juga. Ibu makan karbol tetap aja ya. Gak usah dicoba Bu ya, Insya Allah. Jadi ya tidak sama. Atau ginilah, ibu punya rekening masing-masing, coba cek saldo masing-masing di handphone sendiri ya. Saldonya atas nama siapa? Nama sendiri ya. Tapi kalau belum lewat sini belum punya kita ya. Cuman catatan angka udah itu mah ya, catatan. Habis cek rekening, ada sebagian orang bisa bahagia hanya karena melihat buku tabungannya ya. Ada sebagian orang justru bersedih setiap kali melihat buku tabungannya. Ibu jenis yang mana kira-kira ya? Nah, ada habis ngecek buku tabungan, ngelihat saldo, tahu-tahu anak teh nelpon, "Ma, adek belajar nyetir nabrak." Aduh, so adek nggak apa-apa. Gimana jadinya dek? Jadi harus gantiin Ma. Berapa gantiinnya dek? 4 miliar Ma. Hah? Adek nabrak apa? BMW 7 Ma. Pilih-pilih atau adek ya. Ini gimana bisa milih ya? Ternyata rezeki bengkel ya. Benar Bu.
belum lewat sini belum jadi rezeki kita ya. Baju nih usang, ibu misalkan ngelihat ada gamis lucu ya di mall, yang kayak gini-gini biasanya suka ke bawah sholat tuh ya. Lihat lucu, sholatin dulu aja lah. Insyaallah. Lagi sholat biasa was-was syaitan. Allahu Akbar. Ya Allah gamisnya lucu, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Allahu liman hamid. Ayah kan mau ngasih uang belanja. Allah. Tadi juga barangnya diskon. Allah. Tapi tinggal satu-satunya. Allah. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allah. Sekalian nih ketemu nih, sekalian harus jemput si adik beli ya. Siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Agak beda ya. Punten Bu, sholatnya keterima nggak? Lebih besar peluangnya tidak diterima ya. Gara-gara gamis. Si ibunya biasanya jawab, makanya kita beli dulu kok biar gak kepikiran. Oh bisaan ya. Bu, anggaplah dibeli gamisnya ya. Bawa pulang taruh di lemari ya. Gak mungkin taruh di kulkas ya. Taruh di lemari. Ya gitu kan. Kadang juga orang nanya, itu buat apa gamis masih banyak dibeli? Siapa tahu ada undangan. Itu kan insidental jadi asli ya. Udah nyampe di rumah, ya besok beraktivitas seperti biasa, kerja, ada yang ngajar, ada yang ya beraktivitas seperti biasa, nge-gym, jogging, lain-lain ya. Seiring berjalannya waktu ternyata karirnya melejit, bisnisnya tambah besar, ya naik jabatan, pindah cabang. Setelah 5 tahun ada rezeki, pindah rumah, baru dibongkarin lemarinya. Ketemu, ini gamis 5 tahun yang lalu, masih ada label harganya, dicobain, udah gak muat Bu ya. Adek lewat masih langsing, Dek buat kamu aja. Serius Kak, selama ini aku naksir tapi gak berani bilang karena ada di lemari kakak. Ternyata dipakai sama si adek sampai usang. Berarti rezeki si kakak atau si adek? Kita selama ini ngaku-ngaku itu milik saya, adanya di lemari saya, tidak seorang pun bisa mengambil tanpa seizin saya. Berarti punya saya kan? Sebelum dipakai sampai usang, bukan rezeki kita ya. Itu ya. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Nah, dulu ada pengusaha solih punya kebiasaan unik. Setiap hari uang jualannya disisain buat modal besok, sisanya disedekahin. Ditanyakan sama teman-teman pengusaha yang lain, bro, invest dong kayak kita, beli tanah, beli ini, gak sayang apa sama harta kamu? Akhirnya dijawab, justru saya sayang banget sama uang saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transferin ke rekening akhirat. Gimana? Wakaf, sedekah, tidak akan Allah sia-siakan ya. Dan disesuaikan ya. Nanti ada aturan fikihnya dalam bersedekah itu. Salah satunya adalah penuhi kebutuhan diri sendiri dulu ya. Kalau karena ngasih ke orang kita malah jadi mati atau mengancam jiwa, nggak bisa. Ke diri sendiri dulu baru ngasih ke yang lain. Sehingga misalkan punya uang buat umroh buat 1 orang doang, dahuluin umrohin orang tua atau diri sendiri? Ternyata secara fikih diri sendiri dulu ya, secara fikihnya ya. Nanti baru bisa minta di sana supaya bisa ngajak orang tua dan lain-lain ya. Karena amalan-amalan yang memang untuk pribadi ya silakan dahulukan ya. Masya Allah. Sedekah nih, uang 10.000 nya sedekah kok. Kita tahu keutamaan sedekah. Atau beli makan dan mendingan kita mati kelaparan atau sedekah ya. Ternyata ya beli makanan ya. Karena selagi kamu sehat, bisa makan, bisa beramal soleh, nanti bisa dapat duit lagi, nanti bisa sedekah lagi. Daripada sedekah 10.000, dapat pahala sedekah 10.000, mati kelaparan ya. Nah, seperti itu ya. Kan Masya Allah. Kan berarti nggak boleh punya ya, tapi tadi cara rezeki itu seperti tadi ya. Insya Allah. Tenanglah, sudah diatur.
Kita nggak kayak gimana-gimana juga tetap Allah aturkan, betul. Ketika kita stres mikirin rezeki, waktu otak kita belum jadi aja, kan bisa stres kan berarti bukti kita punya otak ya. Dan mikirnya kan di kepala ya. Waktu otak kita belum jadi aja di dalam janin, tetap rezeki mah datang. Ibunya makan apa aja, diserap nutrisinya, nyampe ke si anak. Lahir ibunya nggak ada susu, ada sapi. Coba ibu makan rumput bu, pahit bu ya. Sapi makan rumput jadi susu ya. Dan ternyata susu-susu yang beredar di Indonesia, sapinya ternyata tidak di Indonesia, ada yang di New Zealand, di tempat lain. Coba sok, lebih hebat mana, bayi yang datengin sapi atau sapi datengin bayi? Jauh. Lebih hebat mana? Bukan sapinya sih bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah gantung di sapinya ya. Maaf bu ya, biar gak ngantuk ibunya ya. Ya tenang aja lah, gak usah khawatir, sudah diatur. Kadang kita lebih sibuk mikirin sesuatu yang belum, kadang kita lebih sibuk mikirin sesuatu yang sudah pasti daripada sesuatu yang belum pasti. Contoh, rezeki sebelum Allah lahirkan kita ke dunia. Ingat baca hadis Arba'in nomor 4 yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Di hadis yang cukup panjang menceritakan bahwa 40 hari di dalam perut ibu itu sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah, 120 hari, berarti kan 4 bulan. Setelah 4 bulan itu baru ditiupkan ruh, termasuk di dalamnya ditentukan rezekinya orang tersebut. Demi Allah gak akan mati orang itu sebelum rezeki yang waktu itu Allah tentuin di alam rahim udah kita terima semua, baru kita boleh mati. Kayak cerita orang tadi masuk ke dalam sumur, sebelum rezeki segelas susunya dia terima, gak boleh mati itu, padahal udah nyampe tempat kematiannya ya. Bisa mati ya, sudah Allah tentuin rezeki ya. Meskipun tadi di dalam janin segala macam sudah Allah tentuin rezekinya, gak akan bisa. Nah tapi kita sekali lagi, kita kadang lebih takut mikirin sesuatu yang udah pasti itu daripada sesuatu yang belum pasti. Misal habis mati teh bakal kemana, nggak tahu, ke surga, nggak tahu ke tempat yang satu lagi ya. Ngarepnya sih ke surga, tapi belum pasti. Kok udah sholat, nggak tahu udah diterima atau belum ya, nggak berani jawab. Sedangkan rezeki pasti dipikirin segimana nyampe segitunya, nyampe bela-belain. Ada yang berani mencuri itu, ada yang berani mengambil dari rakyatnya sendiri. Aduh, masya Allah. 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 Jadi nggak bisa mundur lagi. Mau gimana? Ada kerutan, saya tidak terima. Pakai insolasi ban gitu ditarik? Nggak mungkin juga ya. Gak perlu capek menjelaskan. Si Koko mah dulu ibu waktu masih muda pakai seragam SMA lucu tahu. Iya lucu. Ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA ibu sekarang sini ya.